Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Imam Muslim dan Imam Bukhari dalam kitab sahih dari keduanya menukilkan untuk kita sebuah riwayat yang sangat indah dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qadima ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sabiyun. Suatu ketika pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan dan dia termasuk seorang tawanan. Dalam riwayat yang lain hal ini terjadi ketika perang Hunain. Ketika beres perang, Rasul berkumpul dengan para sahabat persiapan untuk pulang. Tiba-tiba ada sebuah pemandangan seorang perempuan yang lari ke sana kemari, Pak. Ngapain? Mencari anaknya yang hilang. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Idza wajadat sabiyan fis sabiyyi akhadathu." Dan ketika dia menemukan anaknya di kumpulan para tawanan pada saat itu, langsung kemudian dia ambil, dia peluk, dia dekap. Sebuah pemandangan yang menunjukkan begitu hebat cinta seorang ibu kepada anaknya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada sahabat dengan mengatakan, atarawna hadhihi tarihatan finnari. Menurut kalian, apakah ibu ini tega kalau disuruh melemparkan anaknya ke dalam api? Tega enggak kalau kita suruh, kita kasih upah gitu ya, ibu ini nih, tapi lemparin anaknya ke api? Mau enggak kira-kira? Kata para sahabat, la ya Rasulullah, tentu enggak akan mungkin tega Rasul. Karena cintanya aja kita lihat begini gitu, luar biasa. Ketika hilang pun gitu dicari. Masa ini sudah ada dilemparin ke neraka, dilemparin ke api? Gak mungkin tega perempuan ini melemparkan anaknya ke dalam api, ihwanufillah. Kemudian Nabi SAW mengatakan sebuah ungkapan yang harus betul-betul tertanam dalam hati kita, ihwanufillah. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, Allahu arham bi ibadihi min hadhihi liwaladiha. Ketahuilah, kata Nabi,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang, lebih cinta kepada hambanya melebihi cinta ibu ini kepada anaknya. Ketahuilah, kata Nabi, kecintaan Allah, kesayangan Allah kepada seorang hamba melebihi kecintaan perempuan ini kepada anaknya. Maka ketika seorang perempuan tidak mau, tidak tega karena sayangnya melihat anaknya dilemparkan ke neraka, maka sebenarnya Allah juga tidak mau hamba-hambanya masuk ke dalam neraka. Ikhwanu fillah, tidak mau. Maka kalau seandainya kita sadar saking sayangnya Allah kepada kita, Allah banyak perlihatkan kepada kita, atau Allah banyak masukkan kita ke dalam kondisi-kondisi yang kita bisa berbuat dan mendapatkan banyak kebaikan di kondisi itu. Walaupun banyak dari kita tidak memaksimalkan peluang itu. Ihwa, ketika orang tua kita masih hidup hari ini, tandanya Allah sayang sama kita, karena di bawah kakinya ada surga. Ikhwah, ketika kemudian Allah berikan kepada kita lewat makhluk sebagiannya akan sebuah kebenaran, itu tandanya Allah ingin kita hindari sebuah kesalahan dan lakukan kebenaran ini, karena Allah nggak mau melihat kita masuk ke dalam surga, ke dalam neraka. Ketika Allah juga berikan peluang kita untuk sedekah dengan harta yang kita miliki, tandanya itu Allah sayang sama kita. Begitu pula ikhwanu fillah, walaupun mungkin kondisi itu membuat kita tidak nyaman, tapi dengan sabar, ini peluang kita masuk surga dan jauhkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak rewel barangkali, istri cerewet barangkali, suami agak gimana barangkali, ketika sabar, ini peluang kebaikan dari Allah, karena Allah sayang kepada kita agar kita dihindarkan dari api neraka. Ikhwanu fillah. Dan termasuk di antara sayangnya Allah sama kita hari ini, saat ini, adalah dikumpulkan di masjidnya dalam rangka mencari satu penyebab agar kita bisa diizinkan melakukan banyak kebaikan. Apa? Thalabul ilmi. Karena kebaikan hanya sebatas perasaan atau logika, kalau tidak didasari oleh ilmu, maka bisa jadi tidak akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan juga kemudian difahami gara-gara hadis tadi, kalau Allah begitu sayangnya sama hambanya, akhirnya kita bermudah-mudahan dalam bermaksiat kepada Allah. Jangan. Karena kalau kemudian dengan hal itu menyebabkan kita bermudah-mudahan dalam bermaksiat kepada Allah, justru bisa berdampak buruk akhirnya. Nabi pernah menyebutkan di hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati." Seandainya seorang mukmin mengetahui tentang bagaimana dahsyatnya siksaan Allah, ma tama'a bi jannatihi ahad, maka sungguh orang mukmin banyak yang tidak ingin dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya saking takutnya kepada neraka, maka permintaan mereka kepada Allah adalah permintaan agar dihindarkan dari azab Allah gitu. Kalau seandainya orang mukmin tahu bagaimana dahsyatnya azab Allah. Kemudian Nabi juga mengatakan, walau ya'lamul kafir, dan seandainya orang-orang kafir itu mengetahui ma indallahu minar rahmah, bagaimana indahnya, hebatnya, agungnya, banyaknya rahmat Allah, ma qanata min jannati, maka tidak ada seorang pun yang berputus asa untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wa nafillah rahimakumullah. Jadi berkumpulnya kita ini pertanda kebaikan dari Allah. Apalagi sekali lagi kita tidak bosan mengingatkan, menyampaikan, kumpulnya kita dalam rangka mencari penyebab untuk melakukan banyak kebaikan, karena ini berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebelum kita masuk ke hadis, Pak, kita memurojaah ingatan kita yang mungkin dulu pernah belajar tentang sirah Nabi. Kapan Nabi dilahirkan? Ada yang masih ingat, Pak? Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Hari Seninnya betul, bulannya betul, tahunnya betul. Pas tanggalnya, nah ini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan tanggal 8 Hijriah, 8 Rabiul Awal, sebagian mengatakan 10 Rabiul Awal, sebagian mengatakan 12 Rabiul Awal. Nggak ada, karena waktu itu belum ada ini, Pak, akte kelahiran. Nah, makanya hati-hati. Yang pasti itu 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pasti jelas diketahui oleh semuanya. Tapi lahirnya tidak. Seninnya betul, itu pernyataan Nabi. Kata Nabi pernah mengatakan pada hari Senin aku dilahirkan. Bulannya pun sepakat para ulama Rabiul Awal. Tahunnya sama juga disepakati berdasarkan banyak riwayat, termasuk ada salah seorang sahabat yang seusia dengan Nabi, dia pernah berkata kepada cucunya, saya dengan Nabi adalah sebaya, kata dia. Dan kami dilahirkan pada waktu itu sama di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah, Pak? Abraha menyerang Ka'bah. Abraha orang mana, Pak? Yaman. Kurang tepat, Pak. Abraha itu asalnya orang Habasyah, Ethiopia, Afrika. Dekat memang dengan Saudi, dekat dengan Arab Saudi. Kok bisa dari sana pindah ke Yaman kemudian menyerang Ka'bah? Kata para ulama, untuk memahami kisah tentang Amul Fil, kita harus tahu dulu tentang kisah Ashabul Ukhdud yang Allah cantumkan dalam Quran surat Al-Buruj. Bagaimana kisahnya? Singkatnya adalah, dulu di Yaman itu ada seorang raja yang berbuat kezaliman. Dia mengaku sebagai Tuhan. Lalu kemudian di antara bentuk kezalimannya adalah orang yang tidak seagama dengan dirinya, yang tidak sekeyakinan dengan dirinya, itu dibakar, Pak. Dibikinkan parit yang cukup besar, lalu kemudian dilemparkan ke parit tersebut kayu-kayu bakar dan dibakar, lalu orang yang beda keyakinan dilemparkan ke parit ini, disebut dengan Ashabul Ukhdud. Nah, orang-orang yang dibakar pada hari itu yang jumlahnya sekitar kurang lebih 20.000, semuanya beragama Nasrani. Beragama Nasrani. Afiliasinya ke Romawi waktu itu. Nah, singkat cerita, ketika dibakar orang-orang Nasrani, ada salah seorang dari mereka yang kabur dari Yaman, lari ke Syam, ingin bertemu dengan Raja Romawi, ingin minta bantuan ke Raja Romawi karena masyarakat yang seagama dengan Raja Romawi dizalimi oleh Raja Yaman ini, namanya Dzunawas. Raja Romawi ketika mendengar keluhan masyarakat yang seakidah dengan dirinya, langsung, Pak, dia ambil secari kertas, kemudian dia tulis surat ke siapa? Ke Ethiopia, Raja Habasyah An-Najasyi. Karena Najasyi pada saat itu juga beragamanya Nasrani, sama dengan Raja Romawi. Makanya daripada jauh-jauh berangkat dari Romawi ke Arab gitu ya, udah yang dekat aja lah, nyuruh gitu. Disiapkanlah kemudian pasukan oleh An-Najasyi ini, dan pasukan ini kemudian dipimpin oleh dua orang panglima, Pak, dua jenderal. Namanya satu Aryat, yang kedua Abraha. Aryat sama Abraha.
Berjalan kemudian datang ke Yaman kemudian, dan ditumpaslah dan hilanglah dan kalahlah kerajaan Dhu Nuwais afwan. Kalah kemudian Raja Yaman hari itu. Setelah mendapatkan kemenangan, akhirnya terjadi perebutan kekuasaan antara Aryat dengan Abraha, karena nggak mungkin satu wilayah dua pemimpin. Duelah kemudian keduanya seperti gladiator, Pak, satu lawan satu. Dan riwayat mengatakan Abraha terpukul mundur, jatuh gitu. Tapi ketika mau dibunuh oleh Aryat, tiba-tiba ada salah seorang anak buah dari Abraha yang loyal kepada Abraha keluar dari barisan penonton, masuk ke arena pertempuran keduanya dan memukul Aryat. Aryat pun mati, Pak. Akhirnya Abraha naik tahta. Abraha jadi pimpinan di Yaman. Kabar tentang terbunuhnya Aryat oleh Abraha sampai kemudian ke An-Najasyi, sampai marah Najasyi, dan dia mengatakan, bersumpah di hadapan orang-orang, kita akan berangkat ke Yaman, kita injak tanah Yaman dan kita injak ubun-ubunnya Abraha. Abraha dengar informasi itu, langsung kemudian dia nyiapin utusan, bawa banyak hadiah buat ngolok An-Najasyi biar nggak usah datang ke sini gitu. Sambil diungkapkan dia nyiapin juga tanah Yaman yang di atasnya ditaburi rambut-rambut milik dirinya. Nanti bilang ke Najasyi, nggak usah ke Yaman lah, kalau sekedar untuk nginjek tanah Yaman sama kepala saya mah nih perwakilan saja gitu. Dibawa. Lalu kemudian Abraha mengatakan kepada salah satu usahanya, bilang ke An-Najasyi, kalau kita akan buatkan istana terbesar, akan buatkan gereja terbesar untuk ibadahnya orang-orang Nasrani. Berangkat utusan, ketemu sama Najasyi, dibilangin semua yang diungkapkan oleh Abraha. An-Najasyi akhirnya nggak jadi berangkat, Pak. Ya udah kalau gitu, diolok, ku hadiah gitu. Akan dibuatkan gereja terbesar gitu, biar orang ibadahnya ke sana gitu. Nggak jadi berangkat kemudian Najasyi. Malah didukung Abraha untuk bikin gereja, sampai kemudian nanti diungkapkan puing-puing bekas kerajaan Sabah itu diambil, Pak, dijadikan bagian dasar bangunan gereja ini. Jadi kemudian gede, namanya Al-Qulais, yang kata sebagian para ulama Al-Qulais itu diambil dari kata Qolansuatun yang artinya peci. Apa kaitannya gereja sama peci? Saking tingginya orang pakai peci, kalau lihat jatuh pecinya, Pak. Megah, tinggi, gede gitu. Tapi sebagian mengatakan bukan karena itu. Al-Qulais diambil dari bahasa Romawi yang artinya gereja. Betul dibuatkan. Ketika sudah jadi, dia memerintahkan kepada masyarakatnya termasuk orang Arab untuk mindah kiblatnya, tempat ibadahnya, dari yang asalnya di Makkah, di Ka'bah, pindah sekarang harus ke sini. Orang Arab yang jiwanya jiwa merdeka nggak nyaman dibikin begitu, nggak mau. Akhirnya salah seorang di antara orang Arab datang ke Yaman, Pak, sengaja ngapain? Ingin menghancurkan Al-Qulais, ingin merendahkan Al-Qulais. Sebagian mengatakan dibakar sebagian gereja tersebut, namun karena kondisi sangat panas akhirnya kebakar sebagian, akhirnya musnah semuanya. Tapi sebagian mengatakan orang Arab ini datang ke gereja tersebut kemudian BAB di sana, Pak, untuk ngehina untuk ngehina Abraha gitu. Buang air besar di sana. Marah Abraha dan dia mengatakan kita akan hancurkan Ka'bah. Ikhwan fillah rahimakumullah, disiapkanlah kemudian pasukan. Malah dalam rangka memudahkan rencana untuk menghancurkan Ka'bah, dia minta dikirim gajah, Pak, dari Ethiopia ke Yaman. Kan Yaman Arab gak ada gajah, Pak.
Didatangkan kemudian seekor gajah, malah dikatakan bukan seekor, ditambah dengan 8 ekor yang lain. Riwayat ini mengatakan ditambah 12 ekor yang lain. Tapi satunya paling besar, namanya Mahmud. Ada namanya, Pak. Mahmud namanya. Allahumma, saya baca di beberapa riwayat begitu namanya Mahmud. Disiapkan tujuannya nanti kalau banyak gajah yang ikut, tinggal tiang-tiang Ka'bah diikat, nanti setiap ikatan diikatkan ke leher gajah, tinggal narik, bruk, udah selesai gitu. Itu tujuannya. Subhanallah. Siapin kemudian pasukan, berangkatlah pasukan kemudian. Sebelum keluar dari Yaman, mereka dihalang oleh sekelompok orang-orang Arab yang tidak ridho Ka'bah tempat mereka ibadah dihancurkan. Namun karena tidak kuat jumlah pasukannya, kalah kelompok ini. Lanjut kemudian jalan. Nyampe di Taif, ditahan lagi oleh sekelompok manusia yang jumlahnya lebih besar, orang-orang Arab. Sengaja agar Abrahah tidak melanjutkan perjalanannya. Sampai perang selama 2 bulan lamanya kurang lebih. Karena cukup alot perang hari itu atau waktu itu antara Abrahah dengan, kalau tidak salah pimpinnya Nufail namanya. Cukup alot, tapi lagi-lagi kalah. Sampai kemudian jalan terus sampai di sebuah daerah namanya kalau nggak salah Magos apa Mugos gitu. Ketika diem di sana, singgah istirahat, sebentar lagi nyampe ke ini Pak, ke Ka'bah gitu. Udah nggak terlalu jauh gitulah. Tiba-tiba kemudian ikhwanufillah, beberapa tentara dari Abrahah ini melakukan penjarahan. Termasuk mereka menjarah 120 ekor unta milik Abdul Muthalib. Tahu Pak Abdul Muthalib? Pernah dengar namanya? Pernah. Siapa Pak? Siapa beliau? Kakek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya siapa? Itu Abdul Muthalib bukan nama asli, itu gelar. Kenapa digelari Abdul Muthalib? Sebagian mengatakan nama aslinya adalah Syaibah. Tapi sebagian mengatakan Syaibah itu juga bukan nama asli, tetapi gelar juga buat beliau. Tapi sebagian yang mengatakan namanya Syaibah, Syaibah itu artinya uban, Mbak. Sebagian mengatakan pas lahir udah punya uban. Sebagian mengatakan bukan nama asli, tetapi itu gelar juga buat beliau. Kenapa Syaibah uban? Karena ketika beliau beruban, beliau baru punya anak banyak. Jadi punya anak banyaknya di usia tua, bukan di usia muda gitulah. Kok bisa jadi nama Abdul Muthalib? Ada yang pernah baca Pak? Riwayat mengatakan diantaranya bapaknya Abdul Muthalib namanya Hashim. Hashim ini orang Mekah Pak. Malah sebagian mengatakan Hashim ini adalah salah satu atau orang Arab yang pertama kali punya ide tentang melakukan perdagangan di musim dingin dan musim panas yang diabadikan di surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, pionirnya beliau katanya gitu. Hashim. Suatu ketika Hashim ini berangkat kemudian ke sebuah daerah dan lewat Madinah. Ketika singgah di Madinah, ketemu dengan salah satu perempuan yang memikat hatinya. Jatuh cinta kemudian nikah. Habis nikah, hamil. Lalu ditinggalkan untuk terus melakukan perjalanan yang tertunda karena pernikahan. Tapi qadarullah, di perjalanan meninggal dunia Hashim ini. Akhirnya istrinya jadi janda dalam keadaan hamil.
Selanjutnya kemudian lahirlah seorang anak laki-laki, ya ini Syaibah. Dididik, dibesarkan sampai sekitar usia 7 tahun kurang lebih. Kabar tentang Hashim yang memiliki seorang anak di Madinah terdengar sampai ke Mekah. Lalu kemudian salah satu saudara dari Hashim yang namanya Muthalib diperintahkan untuk datang ke Madinah dan mengambil anaknya Hashim. Karena secara silsilah nasab, keluarga laki-laki lebih berhak untuk ngurus anak, Pak. Cuman di kita salah. Di kita kadang cerai suami istri, anak dikasih ke istri semua gitu, dibawa istri semua gitu. Enggak, Islam enggak begitu. Ketika suami meninggal, maka yang berhak ngurus anak-anak itu adalah seharusnya keluarga pihak suami, bukan pihak istri. Kalaupun harus pihak istri, maka nanti suami ngasih upah ke istri untuk pengurusan anak-anaknya. Bukan malah makin enak nyari istri yang lain. Enggak begitu. Ihwanafillah. Karena kita wali bagi mereka kalau mereka perempuan, bukan istri kita. Kita yang lebih bertanggung jawab untuk pendidikan mereka, bukan istri kita. Karena istri bagian dari keluarga kita. Ihwanafillah. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Hati-hati, tapi jangan berniat untuk cerai. Maksud kita menyampaikan ini karena aturan di Islam begitu. Harusnya keluarga laki-laki yang punya hak untuk ngurus, mendidik dan segala macam. Tapi kadang sebagian kita nggak paham ayatnya, udahlah biarin, daripada kudu ngurus budak yatim capek cina gitu. Nggak begitu. Hati-hati ihwanafillah. Hati-hati. Berikutnya kemudian ihwanafillah, datanglah Muthalib ketemu dengan Syaibah, ngobrol dengan Syaibah, lalu ngajak Syaibah berangkat ke Mekah. Tapi kata Syaibah, maaf kalau ibu saya nggak ngizinin, saya nggak mau. Akhirnya Muthalib datang ke ibunya, ngelobi ibunya. Kata ibunya, janganlah, aku khawatir kalau Syaibah dibawa ke Mekah, dia akan dianggap orang asing di sana, dia nggak punya teman di sana. Saya khawatir dia akan dibully, dicampakkan, dihinakan gitu. Tapi Abdul Muthalib mengatakan, enggak, demi Allah, akan kujanjikan kepada anda ketika nanti Syaibah ini dewasa, apa yang dulu pernah diduduki jabatan oleh bapaknya akan kami berikan kembali kepadanya. Ketika dibilang begitu baru diizinkan. Berangkatlah kemudian Muthalib dengan Syaibah naik unta, Pak. Di gerbang Mekah orang-orang mengira Muthalib punya budak baru. Budak itu bahasa Arabnya Abdun. Akhirnya dipanggillah Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Budaknya Muthalib, budaknya Muthalib gitu. Walaupun Muthalib pernah mengatakan ini bukan budak saya, ini keponakan saya, tapi tetap itu sudah jadi enakan memanggil gitulah gitu. Terus akhirnya dipanggil Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Tumbuh kemudian di Mekah, dewasa kemudian di Mekah, dan menikah dengan salah seorang perempuan dari Mekah. Nanti ketika menikah, lahir kemudian seorang anak laki-laki namanya Al-Harith. Al-Harith. Ketika beliau sudah punya satu anak, beliau pernah suatu hari bermimpi ada perintah bagi beliau untuk menggali At-Thayyibah. Abdul Muthalib bingung, apa Thayyibah? Mimpinya mengatakan gali At-Thayyibah, gali At-Thayyibah. Apa At-Thayyibah? Nggak ngerti, nggak paham. Besoknya mimpi lagi sama perintah untuk menggali At-Thayyibah, tapi masih bingung apa At-Thayyibah. Hari ketiga mimpi lagi, perintahnya lebih jelas, gali sumur Zamzam, gali sumur Zamzam, gali sumur Zamzam. Dan riwayat yang lain ada keterangan antara kotoran dan darah dekat dengan sarang semut. Abdul Muthalib yang notabene bukan orang Mekah nggak tahu apa maksudnya gitu. Karena memang dulu sumur Zamzam pernah tertutup. Pernah nggak ada. Dulu kan keluar di zaman Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Hajar, Siti Hajar pertama kali kan begitu.
Nanti kemudian ketika wafat Ismail, yang nguasain Ka'bah itu adalah kabilah istri Ismail dari Bani Jurhum namanya, yang nguasain Mekah, jadi pimpinan di Mekah. Namun lama-kelamaan Bani Jurhum ini melakukan hal-hal yang tidak nyaman bagi masyarakat, akhirnya dikudeta oleh Bani Khuza'ah namanya. Nah, ketika Bani Jurhum diusir dari Mekah, mereka sebelum keluar dari Mekah nutup sumur Zam-Zam sebagai bentuk kekesalan mereka, gitulah bahasanya. Ditambah sebagian mengatakan dulu sumur Zam-Zam setelah wafat Ibrahim dengan Ismail, yang awalnya agama tauhid Pak, lalu bercampur dengan kemusyrikan, karena ada tokoh di Mekah namanya Amr bin Luhai. Nabi pernah mengatakan, aku melihat dia seperti Amr bin Luhai. Siapa Rasul Amr bin Luhai? Orang yang pertama buat kemusyrikan di Mekah. Aku lihat di neraka ususnya terburai. Jadi Amr bin Luhai tokoh agama Pak, orang penting, tokoh agama waktu itu. Dia berangkat ke Persia. Berangkat ke Persia, di Persia agamanya sebagian menyembah berhala. Di pikirannya Amr bin Lu'ay, Persia ini adalah tempatnya sebagian para nabi. Dulu pernah nabi dilahirkan di sini, ada sebagian nabi gitu. Akhirnya beranggapan berarti mungkin ini peninggalan para nabi mereka. Menganggap baik perbuatan menyembah berhala. Lalu minta ke orang Persia, boleh nggak saya minta satu bawa ke Mekah? Dikasih kemudian Hubal. Dikasih Hubal Pak. Dibawa ke Mekah, disimpan di Ka'bah, karena dia tokoh, apalagi tokoh agama. Lalu orang-orang, oh gitu, jadi rusakna agama teh lain kuno teu apal agama. Bisa jadi rusaknya agama oleh orang yang tahu agama tapi pengetahuannya perlu dipertanyakan. Hati-hati Pak. Jadi jangan mentang-mentang kan kiai, belum tentu Pak, kan ustadz termasuk saya, belum tentu gitu. Terkadang apalagi kalau ada imbalan apa, iming-iming apa, kan bisa Pak, lidah mah dipermainkan. Saya dua ya nanya atau ngomongin masalah anu aduh ya Allah gitu. Ihwanu fil arham, kan sekarang banyak kamu ayeuna apa? Ya Allah, saya barusan dapat kiriman WhatsApp gambar Pak. Nama apa namanya? Gambar ada acara tanggal 28 nanti, solidaritas, disebutnya solidaritas kalau tidak salah. Agama Islam bareng dengan non muslim dalam rangka Natalan dan Haulan Pak. Digabung acaranya. Allah alam betul atau tidaknya. Kalau ini terjadi Pak, terus di mana lakum dinukum waliyadinnya? Jadi orang Islam datang ke tempat ibadah mereka untuk melakukan ceramah Pak. Padahal kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar apa Abu Bakar ya? Kalau enggak Umar, Abu Bakar lah, ana lupa siapa. Beliau pernah mengatakan, la tadkhulu kanais al-yahud wan nasara fi a'yadihim. Jangan kalian masuk ke gerejanya, tempat ibadahnya orang Yahudi, orang Nasrani ketika mereka tengah melakukan hari raya mereka. Jangan. Fa inna la'natallah tunzila alaihim, karena waktu itu laknat Allah sedang turun kepada mereka. Ini malah datang Pak, malah bikin acara khusus gitu. Enggak, toleransi bukan begitu ceritanya. Bukan, toleransi itu bukan kemudian kita diajak ibadah mau, bareng ibadah mau. Kan pernah kejadian di zaman Nabi sendiri. Muhammad, yuk kita ibadahnya gantian. Hari ini kamu ikut kami, besok kami ikut kamu gitu. Atau kalau enggak per bulan, atau kalau enggak per minggu, per tahun gitu. Udah jelas. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan Muhammad, hai orang kafir, aku enggak akan nyembah apa yang kamu sembah. Aku enggak akan ibadah apa yang kalian ibadahi. Karena dalam konsep Islam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang nyerupai satu kaum termasuk golongan mereka. Dan konsep ini dalam hal yang mubah Pak kebanyakannya, apalagi ketika dalam masalah ibadah.
lebih-lebih mengkhawatirkan. Perlu dijauhi, hati-hati ikhwan fillah. Amr bin Lu'ay namanya. Amr bin Lu'ay. Dia orang pertama. Akhirnya kemusyrikan pun terjadi di Mekah. Yang awalnya agama tauhid, betul-betul yang ngajarin Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, tapi pelan-pelan berubah. Sampai nanti ada patung Lata, patung Uzza. Itu Pak, Lata sama Uzza itu nama orang, Pak. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas pernah mengatakan Lata sama Uzza adalah dua orang yang sangat dermawan. Mereka orang-orang yang suka menyiapkan makanan untuk orang-orang yang haji gratis, bagi yang haji dibagi-bagi. Tapi ketika mereka wafat dibuatkan monumen, dibuatkan patung, kemudian disembah ujung-ujungnya. Kenapa? Karena begitu. Ya. Kayak kita kadang suka ada was-was ketika lewat ke sebuah tempat lalu ngikutin apa yang dilakukan sama kebanyakan orang gitu. Awas mau lewat kali itu klakson 3 kalinya. Akhirnya ragu gitu. Klakson klakson aman akhirnya, Pak. Lama-kelamaan terbiasa, Pak. Allahul musta'an. Waliyadzubillah tsumma waliyadzubillah. Ihwanu fillah rahimakumullah. Nah, ketika Zam-Zam dianggap keramat, sebagian orang yang datang ke Zam-Zam ada yang lemparin apa sehingga menutup sebagian lubang Zam-Zam. Akhirnya Zam-Zam pun tertutup. Dan itu cukup waktu yang sangat lama, Pak. Sampai sebagian orang Arab juga nggak tahu apa itu Zam-Zam. Makanya Abdul Muthalib agak sedikit bingung, apa yang harus saya gali, di mana tempatnya. Lalu kemudian di beberapa riwayat tarikh dikatakan Abdul Muthalib keluar rumah di esok harinya, jalan-jalan, kemudian tiba-tiba dia menemukan satu kejadian, melihat seekor unta gila tengah dikejar-kejar oleh sebagian orang. Ketika ditangkap, mereka sembelih di tempat tersebut. Dan ketika beres disembelih, dia menemukan antara kotoran dengan darah unta terpisah. Pas mendekat ada juga sarang semut di sana. Dia lalu berpikir mungkin inilah atau mungkin ini isyarat gitu. Lalu dia minta bantuan ke orang-orang Arab tapi ditolak karena orang Arab nggak mungkin ada gitulah. Dia optimis, kemudian gali sendiri dibantu sama Al-Harith anaknya. Dan ketika digali, betul Pak, ada keluar air. Digali lagi keluar air. Digali lagi menemukan ada banyak, ada bangkai, ada macam-macam. Terus digali sampai betul-betul air Zam-Zam ditemukan, Pak. Ketika Zam-Zam ditemukan, orang-orang Arab datang ke Abdul Muthalib minta jatah. Abdul Muthalib mengatakan, kemarin Anda minta bantuan enggak? Kalian diam saja. Sekarang sudah dapat airnya malah minta jatah. Enggak, kata dia. Sampai kapanpun ini hak saya, nggak akan saya berikan. Orang Arab kekeh, ini tanah kami, tetap kami juga punya bagian. Enggak, cukup bertengkar di sana, Pak. Alot. Nah, riwayat mengatakan ketika pertengkaran itu terjadi, orang Arab banyak dukungan, banyak kabilah yang setuju, tapi beliau nggak ada bantuan. Akhirnya pernah berdoa kepada Allah, seandainya aku diberi 10 orang anak olehmu ya Allah, aku akan sembelih 1 di antaranya untukmu. Nadar. Tapi nanti kemudian singkat cerita, akhirnya sumur itu jadi milik keluarganya Abdul Muthalib. Kok bisa? Intinya adalah nanti mereka untuk memutuskan siapa pemilik sumur Zam-Zam ini, mereka sepakat datang ke seorang dukun, Mbak. Lalu mereka berjalan, dukunnya agak jauh. Di tengah perjalanan bekal air mereka habis. Lalu ketika habis, Abdul Muthalib tiba-tiba kehujanan, ya. Tapi hujannya hanya di tempat Abdul Muthalib saja. Di kelompoknya Quraisy nggak kehujanan. Di kelompoknya sebagian kabilah Arab nggak kehujanan. Sehingga sebagian orang Arab berpikir dan beranggapan, kita pulang aja yuk. Kenapa? Kayaknya hujan ini isyarat loh. Lihat hujan aja, airnya hanya memihak kepada Abdul Muthalib. Kita nggak kebagian hujan, padahal kita pun sama-sama kehabisan bekal. Kayaknya ini isyarat nih gitu. Dia nggak usah datang ke dukun lah, udah kasih aja jatah Zam-Zam kepada Abdul Muthalib.
Disepakatilah kemudian kembali lalu ke Mekah, dan selang beberapa waktu, beberapa tahun selanjutnya Abdul Muthalib Allah karuniakan 10 orang anak. Malah sebagian mengatakan lebih, Pak. Sebagian mengatakan 10 laki-laki, 6 perempuan, sebagian mengatakan 6 laki-laki, 4 perempuan, sebagian mengatakan 8 laki-laki, 6 perempuan gitu. Intinya jumlahnya banyak. Termasuk diantaranya anak terakhir adalah Abdullah, seorang anak laki-laki yang sangat dicintai oleh Abdul Muthalib, yang sangat disayangi oleh Abdul Muthalib. Ketika sudah menginjak usia dewasa, teringat Abdul Muthalib dengan nadarnya, lalu dia kumpulkan semua anggota keluarganya dan dia sampaikan, kalau dulu saya pernah nadar. Apa nadarnya, Pak? Kalau punya anak 10 akan disembelih 1. Pak, baheula mah sok sanajan musyrik orang-orangna, tapi kaitan dengan orang tua mereka nggak nolak, Pak. Sepakat anak-anaknya mengatakan, silahkan Pak, lakukan apa yang telah kau nadarkan untuk Tuhanmu, kami siap ya. Kami siap, kata mereka. Diundilah kemudian dan keluar nama Abdullah. Abdul Muthalib agak kurang nyaman, boleh diundi lagi nggak? Silahkan Pak, diundi lagi, Abdullah lagi. Boleh diundi lagi nggak? Boleh diundi lagi, Abdullah lagi. Setelah 3 kali, ya udahlah, mungkin Abdullah nasibnya. Besoknya disiapin golok, Pak. Lalu kemudian pagi-pagi dibawa Abdullah ke tempat penyembelihan, ditelentangkan kemudian. Tapi ketika akan ditempelkan golok ke lehernya Abdullah, datang orang-orang Quraisy bersama dengan para pimpinannya, dan mereka mengatakan, hentikan, hentikan wahai Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengatakan, ini nadarku kepada Tuhanku, nggak mungkin saya hentikan. Mereka mengatakan, tapi kalau kau lanjutkan juga, kami khawatir nanti tiap kepala keluarga bernadar seperti nadarmu. Setiap ayah ngomong gitu, kalau punya mobil anaklah dipejit hiji gitu, mun menang sawah gitu anak gitu, mun panen alus anak gitu. Atau kasihan Pak, anak laki-laki itu jumlahnya. Jangan, kata mereka. Terus mesti bagaimana aku? Kalau Anda sepakat, yuk kita berangkat ke seorang dukun, kita tanya, barangkali dia tahu solusi untuk masalah ini. Datang kemudian, sebagian mengatakan di dukunnya di Yathrib. Berangkat ke dukun tersebut, perempuan. Nanya kemudian kepada dukun, baik, solusinya adalah undi nama Abdullah dengan diat di tempat kalian. Diat itu adalah tebusan, Mbak. Jadi kalau si A bunuh si B, maka si A dikisos, mesti dibunuh lagi sama keluarga si B. Itu singkatnya begitu ya. Tapi kalau si B, si A ini ingin dapat pengampunan, maka dia mesti bayar denda kepada keluarga si B. Jadi lakukan undian antara Abdullah dengan diat. Berapa diat pada saat itu? 10 ekor unta. Jadi kalau ada seseorang membunuh, maka kalau ingin dimaafkan, bayar 10 ekor unta kepada keluarga yang dibunuh. Gening gitu, karena dalam Islam, Pak, darah seorang muslim itu sangat berharga di hadapan Allah. Dalam sebuah riwayat, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka dalam Islam nanti diat itu ada 100 ekor unta, Pak. Hukum Islam kalau dibunuh ingin dimaafkan 100 ekor unta. Nanti lamun ayeuna sa ontakna sama dengan 10 kambing. 1 kambing 2 juta, minimal 20 juta. Berarti 200 juta, Pak. Ya. Sekitar itulah kurang lebih. Diundi kemudian Abdullah dengan 10 ekor unta. Kata dukunnya, kalau keluar nama 10 ekor unta, udah sembelih si 10 ekor unta, berarti Abdullah sudah selamat. Tapi kalau keluar nama Abdullah, undi lagi. Tapi untuk mengganti, menebus undian pertama, karena Abdullah nggak dibunuh gitu, sembelih 10 ekor unta. Undi lagi. Nanti 10 ekor unta kalau keluar lagi nama Abdullah. Akhirnya betul diundi, Pak, besoknya. Pertama Abdullah, 10 ekor unta dikorbankan. Abdullah lagi, 10 ekor unta dikorbankan. Abdullah lagi, Abdullah lagi, Abdullah lagi, sampai ke 9 Abdullah terus. Ke 10 baru 10 ekor unta. Dikorbankanlah kemudian 100 ekor unta untuk
Abdullah. Makanya Nabi pernah mengatakan ana ibnul madbu min ibnil madbu, kalau nggak salah begitu. Saya adalah anak dari orang yang akan disembelih dan cucu dari orang yang akan disembelih. Maksudnya ayahnya Abdullah dan nenek moyangnya dulu Ismail alaihi salam. Ismail kan begitu juga Pak, mau disembelih. Saya suka merenung gitu. Ketika nanti ayahnya Nabi Muhammad ini meninggal, kan begitu ya. Ketika Aminah sedang mengandung, persis seperti tadi, Syaibah juga Hashim meninggal. Jadi kata para ulama betul. Kadang dalam beberapa keadaan sirah itu Pak, atau sejarah itu berulang. Sejarah itu berulang gitu. Sejarah itu berulang. Maka dalam beberapa keadaan kita juga mesti waspada Pak, ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang pernah dialami oleh orang tua kita, mungkin hasilnya akan sama. Mungkin, tapi wallahu a'lam bishawab. Akhirnya lahirlah kemudian Abdullah pun kemudian selamat dan selesailah masalah. Itu Pak, kenapa disebut dengan tahun gajah? Ya. Lalu kemudian setelah itu belum selesai kita ya. Bias dilanjutkan. Kita jadi kadian kan? Masih panjang. Intinya adalah ketika tadi kita katakan tentara Abraha menjarah 120 ekor unta milik Abdul Muthalib. Lalu kemudian nanti selanjutnya setelah itu Abraha mengutus salah seorang utusan untuk datang menemui pemuka-pemuka Quraisy dan menyampaikan kepada mereka kalau kedatangan mereka ke Makkah itu bukan untuk memerangi orang Mekah, tapi untuk menghancurkan Ka'bah. Kecuali kalau orang-orang Mekah menghalangi mereka, maka mereka akan diperangi. Sampaikan itu ke mereka. Berangkat kemudian. Dan ketika dia masuk ke Mekah, dia diarahkan kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, antum kan pimpinan nih, kata orang-orang, saya ke sini untuk menyampaikan, kata Abraha, kami ke sini untuk menghancurkan Ka'bah, bukan untuk menyerang kalian. Maka nggak usah menyerang kalian, yang nggak usah menyerang kami. Kata Abdul Muthalib, ya silakan saja. Kami juga ngapain menyerang kalian? Kami nggak punya kekuatan. Malah kemudian dia mengatakan, ana rabbul ibil, amal Ka'bah falaha rabb. Saya hanya sebatas pemilik unta. Adapun Ka'bah itu punya pemiliknya. Biar dia yang ngurus. Biar Allah yang mencegah kalian gitu. Mendengar perkataan tersebut, dia mengatakan, kamu ikut saya kemana? Temui Abraha. Ayo, kata dia, dibawa kemudian. Ketika masuk ke tempat kemahnya Abraha lagi duduk, lalu kemudian turun tempat duduknya. Kenapa? Melihat wibawa Abdul Muthalib yang luar biasa Pak. Udah gagah, tampan gitu, masuk, wah wibawa. Turun kemudian. Dideketin sama Abraha, ditanya, antum ngapain ke sini? Saya hanya mau menyampaikan kepada Anda bahwasanya saya adalah pemilik unta. Dan unta saya 120 ekor diambil sama tentara Anda, maka kembalikan. Adapun Ka'bah, udah itu sudah punya pemiliknya. Biar dia yang menyerang kalian, biar dia yang mencegah kalian dari perbuatan yang ingin kalian lakukan untuk menghancurkan Ka'bah. Kata Abraha, nggak mungkin bisa dia menahan diriku, menghalangi aku untuk menghancurkan Ka'bah. Ya terserah, pokoknya dia punya pemiliknya. Saya kesini hanya untuk meminta hak saya, 120 ekor unta. Nah ini diserahkan kembali 120 ekor unta. Pulang kembali kemudian Abdul Muthalib ke tempatnya, lalu bersiap-siap dengan yang lain untuk meninggalkan Ka'bah Pak, meninggalkan area Mekah gitu. Dan besok harinya ketika orang-orang sudah naik ke atas bukit-bukit untuk melihat apa yang bakal terjadi, Abraha mulai menyiapkan pasukan. Tapi ketika giliran untanya gajahnya dibangunkan dari tempat duduknya, gajah itu nggak mau. Mugen gitu Pak ya, bahasa apa Jerman, mugen. Gabut.
mugen gitu, nggak mau, ditusuk-tusuk, dilukai, tetap dia nggak mau berdiri. Tapi ketika dia diarahkan selain ke arah Ka'bah, dia mau bangun. Pas diarahin lagi, duduk lagi, nggak mau. Ikhwanu fillah. Dan ketika itu tiba-tiba datang segerombolan burung yang Quran menyebutnya dengan al-ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari pasukan tersebut dengan batu-batu dari neraka, atau bisijil, dari batu-batu yang sangat panas. Para ulama mengatakan setiap satu burung membawa 3 ekor batu, 2 di tangannya digenggam, 1 di paruhnya, dan dijatuhkan. Tidak ada satupun orang yang kena dengan batu tersebut kecuali dagingnya ikutan jatuh. Isi ganu ditembak wanya, langsung bolong gitu. Termasuk Abraha, dikatakan jantungnya pun lepas dari dirinya. Yang kemudian Allah abadikan riwayat ini, kisah ini dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ente pernah enggak memperhatikan bagaimana apa yang Allah lakukan kepada sekelompok pasukan bergajah? Yang kuat, yang gagah, yang merasa tinggi gitu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah sudah membuat tipu daya mereka, makar mereka, rencana mereka gagal, hancur gitu. Wa arsala alaihim tayran ababil, Allah hanya ngutus burung kepada mereka. Bukan ngutus yang lebih hebat, burung, Pak. Maka hati-hati dengan kekuasaan Allah. Apalagi kalau kita melihat kisah Namrud, Pak, ya, kalau tidak salah Namrud itu mati hanya lalat masuk ke mulut, ke hidungnya, Pak, nutup hidung, nggak bisa bernapas, mati kemudian. Tarmihim bihijaratin min sijil, di mana burung tersebut melempari mereka dengan batu-batu yang panas. Sebagian mengartikan dari neraka sijil. Lalu faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat, barolong gitu. Ihwanu fillah rahimakumullah. Ini kenapa kemudian tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah, karena pada saat itu, pada tahun itu, atau beberapa, sebagian mengatakan bulan, sebagian mengatakan minggu, sebelum lahirnya Nabi terjadi kejadian ini. Hancurnya pasukan yang membawa seekor gajah besar atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun harus jadi pelajaran, Mbak. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingin menghancurkan rumah Allah. Hati-hati. Mereka berencana menghancurkan rumah Allah. Kan sekarang banyak kasus masjid digugat, keluarga yang ngasih wakaf kemudian menarik kembali wakafnya gitu. Hati-hati. Ketika sesuatu sudah kita wakafkan untuk Allah, maka milik Allah. Hati-hati kalau perang lawan Allah, Pak. Lawan presiden masih mending, tuh Pak, bisa menang. Lawan Allah, kemungkinan menang juga, seri juga nggak mungkin, Pak. Paling 0-0, mual mungkin rek minta bantuan sawe gesok. Nggak ada. Untuk ngehancurin Fir'aun, Allah nggak ngutus makhluk hidup, cuma ngutus air saja, air laut. Dan hancur kemudian, tenggelam dengan air lautnya. Untuk ngancurin Korun hanya menenggelamkan ke tanah, beres gitu. Untuk tadi Namrud cuma mengutus lalat aja, mati kemudian. Gak harus yang lebih hebat daripada kita. Maka hati-hati. Sesuatu yang sudah kita wakafkan, udah. Jangan sampai ada perasaan menyesal atau apalagi ingin ada bisnisnya, udah lillah. Lillah, selesai. Dan anak-anaknya pun tolong jangan sampai kebaikan yang sudah ngalir ke orang tuanya terputus gara-gara anak-anak rebutan harta. Jangan. Itu milik orang tua kita, maka maka terserah orang tua kita mau digunakan apa. Kita kebagian syukur, kebagiannya udah kita nyari sendiri juga. Dulu juga orang tua hasil jerih payah, dapat sawah, dapat apa segala macam. Maka jangan sampai kebaikan yang dia harapkan sebagai bagian pahala yang terus mengalir tiba-tiba terputus gara-gara anak-anaknya nggak mau itu diwakafkan. Ditambah tadi, Pak, jangan sampai menimpa kasus Abraha
kepada kita anak-anak yang menarik wakaf orang tua. Jangan. Akan Allah hinakan hidup kita, waliyadzubillah tsumma liyadzubillah. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Itu kenapa disebut dengan tahun gajah. Dan sekarang sudah jam 9 lebih 1 menit. Allahul musta'an. Abi ngadongeng begini. Apunten banyak jadi ngadongeng satu cenah. Allahu akbar. Daripada kita nggak baca sama sekali, kita baca 2 hadis, Pak. Ya. Di halaman ke-27 melanjutkan tentang bagaimana fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, diungkapkan di buku yang kita miliki dalam riwayat lain yang bersumber dari Al-Barra bin Azib, bukan Al-Barra bin Malik ya, ada 2. Ada Al-Barra bin Malik, ada Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Malik adalah saudaranya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau Al-Barra bin Azib lain lagi. Ya, Al-Barra bin Azib. Beliau salah seorang sahabat yang masuk Islam ketika usia masih muda. Beliau seorang sahabat yang pernah bersama dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ingin ikut perang Badar di usia sekitar 13 tahunan. Tapi Nabi tahu usia mereka belum cukup, akhirnya disuruh pulang sama Nabi. Pulang antum. Pulang akhirnya Pak. Nggak ikut perang Badar. Gara-gara apa? Usianya nggak cukup. Padahal riwayat mengatakan sengaja dua-duanya ngajangkungkeun maneh gitu. Ingin kelihatan tinggi dan ingin dianggap cukup untuk ikut perang gitu. Jengke-jengke lah gitu bahasa kitanya. Tapi Nabi tahu, pulang. Coba, padahal usianya belum. Ayeuna mah disuruh perang teman sigana orang pangheulana mundur, Pak. Padahal usia geus 30, geus 27, geus boga. Dulu mah yang belum nikah masih anak-anak 13 tahun pengen ikut perang bersama Nabi. Pengen ikut ambil bagian karena bagi mereka dapat syahid sama nasibnya seperti orang yang dewasa, surga jaminannya. Kita mah banyak kekhawatiran. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Ini yang perlu kita renungi juga bareng-bareng. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Al-Barra bin Azib, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an, seorang laki-laki yang berperawakan sedang. Kata Abdul Razak, Syekh Abdul Razak Al-Badr mengatakan bahwasanya hadis ini adalah sebagai penguat hadis yang sebelumnya. Masih ingat Pak yang sebelumnya? Di hadis sebelumnya dikatakan bahwasanya Rasul itu bentuk tubuhnya ya bidang. Jadi kata beliau itu pundak kanan dengan pundak kiri kalau diambil garis lurus itu lurus garisnya, Pak. Kan aya nu kitunya pundak teh. Aya nu kitu. Aya nu kitu teh. Ini mah enggak datar, bidang datar gitu. Jadi kalau ditarik garis lurus katanya lurus. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Marbu'an atau di hadis sebelumnya kita mengatakan rob'atan. Ya, rob'atan, marbu'an. Ba'idun ma bainal mankibaini. Kedua bahunya bidang. Adimu al-jummati ila syahmati udhunaihi. Rambutnya lebat, al-jummah. Jummah ini istilah untuk rambut yang panjangnya sampai ke pundak. Jummah. Jadi rambut kata orang-orang Arab dilihat dari sisi panjangnya terbagi 3, Pak. Ada jummah, ada limmah, ada wafroh. Jummah, limmah, wafroh. Wafroh adalah yang nyampe ke ini, Pak, daun telinga tempat cincinnya perempuan. Cincin, anting. Yang rambut sampai ke sini itu namanya wafroh. Lebih sedikit limmah, nyampe ke pundak jummah. Nabi tiga-tiganya pernah. Karena nggak mungkin nyampe ke sini kecuali lewat sini dulu.
Maka di hadis sebelumnya atau nanti ada kalimat limah, bukan jummah. Lebih sedikit dari daun telinga. Berarti sunnah dong rambut panjang. Sunnah rambut panjang, ada khilaf di antara para ulama terkait ini. Alhamdulillah. Sebagian mengatakan ini adalah sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena rambut panjang itu butuh waktu, butuh usaha, butuh modal. Maka tidak mungkin Nabi memanjangkan rambutnya kecuali itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian mengatakan ini adalah sunnah. Tapi sebagian para ulama mengatakan ini bukan sunnah, tetapi lebih ke kebiasaan. Dikarenakan ketika Nabi pernah melihat seorang laki-laki yang mencukur anaknya dengan cukuran yang salah secara syariat, dicukur nanti cukur naon namanya? Iya, dicukur sebagian ditinggalkan sebagian. Mau hak Pak, mun ayeuna mah cenah, mau hak gitu. Kata Nabi, cukurlah semuanya atau tinggalkan semuanya. Artinya mencukur rambut juga bagian dari perkara yang diperbolehkan. Seandainya memanjangkan rambut sunnah, nggak mungkin ada perintah cukur semuanya. Sehingga kata para ulama, dan ini yang kemudian dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, ini lebih cenderung kepada kebiasaan adat yang berlaku di sebuah daerah. Hanya saja bagi seorang yang beriman, orang yang Islam, lalu memanjangkan rambutnya dengan alasan ngikuti contoh Nabi, betul-betul karena Nabi, akan jadi amal ibadah. Kan sekarang cuman sekedar ini aja Pak, sekedar nah gitu. Kenapa panjang? Ini sunnah bahasana, ngetren aja gitu. Ihwana fillah rahimakumullah. Ya. Itu diantaranya berkenaan dengan memanjangkan rambut. Imam Ahmad termasuk orang yang mengatakan sunnah memanjangkan rambut. Imam Ahmad. Tapi sebagian mengatakan, dan ini juga dikuatkan oleh sebagian para ulama yang kontemporer termasuk Syekh Utsaimin, beliau mengatakan diantaranya ihwana fillah, kalau ini tidak termasuk sunnah tapi perkara yang mubah. Namun kalau kita melakukannya dengan niat ingin sama dengan Nabi, maka ini juga akan dapat pahala insyaallah. Tapi jangan cuma di rambutnya saja Pak. Pas rambut dipanjangkan alasan sunnah Nabi, pas subuh digugahkan hese dengan alasan kecapean atau kumaha. Jangan, ihwana fillah rahimakumullah. Lalu kemudian dikatakan selanjutnya, alaihi hullatu hamra'u ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu. Dan ketika beliau menggunakan hullah itu pakaian yang terpisah antara atasan dengan bawahan. Sebagian mengatakan hullah itu dua kain yang digunakan seperti kain ihram. Satu diselendangkan, satu di bawahan gitu kayak sarung. Dan ketika beliau menggunakan hullah yang berwarna merah, ma ra'aitu syai'an, aku tidak pernah melihat sesuatu qatun sesuatu apapun ahsana minhu, yang indahnya melebihi Nabi SAW. Jadi kalau Rasul pakai hullah yang berwarna merah, apapun itu, baik manusia ataupun bukan manusia, tidak pernah melebihi indahnya Nabi menggunakan pakaian merah. Lihat bagaimana sahabat ini Pak, bukan mengatakan dan tidak aku melihat seorang manusia yang melebihi hebatnya Nabi, bukan, tapi semua gitu. Artinya sosok Nabi ini keindahannya melebihi apapun ihwan fillah, apapun. Ini hadis yang pertama yang mungkin cukup Pak. Ya, cukup insyaallah. Mudah-mudahan sisanya kalau kita dipanjangkan usia bisa kita bahas di lain waktu. Mudah-mudahan. Kalau muncul pertanyaan, Ustaz, kan ada hadis yang melarang untuk menggunakan pakaian merah, bagaimana? Dan hadis itu juga disampaikan sama sahabat yang sama Pak, Al-Barr bin Azib. Al-Barr bin Azib pernah mengatakan,
Rasulullah SAW melarang kami untuk menggunakan pakaian yang berwarna merah. Kata para ulama, mereka menjelaskan kesimpulannya ya, walaupun nanti ada khilaf Pak di antara para ulama terkait mengatakan betul-betul haram, nggak boleh dan segala macam, tapi kesimpulannya adalah penggunaan kata hullah di hadis ini menjadi penjelas, pembeda kalau pakaian yang digunakan Nabi berwarna merah bukan merah sembarangan. Maksudnya adalah kalau merahnya merah polos Pak, tanpa ada warna yang lain, itu jatuh kepada hukum makruh dan nggak boleh bagi seorang muslim. Tetapi ketika merah itu kemudian dipadukan dengan warna yang lain, dihias dengan warna yang lain, dicampur dengan warna yang lain, maka hukumnya menjadi boleh. Dengan hitam contohnya gitu. Karena kenapa? Khawatir kalau menggunakan pakaian yang merahnya apalagi nyalanya luar biasa, nanti masuk ke pakaian syuhroh namanya. Dan pakaian syuhroh adalah bentuk pakaian yang dilarang dalam Islam. Apa pakaian syuhroh? Pakaian caper, cari perhatian. Kan banyak Pak yang cowok pakai pakaian pink, syuhroh itu, syuhroh, ingin dapat perhatian dari orang, atau warnanya begitu mencolok gitu, nggak bisa masuk kategori syuhroh dan itu terlarang. Karena kalau kemudian orang jadi memperhatikan, pas giliran baik bisa bikin kita sombong. Wih bagus, nah mau bikin kita naik. Pas giliran buruk kita menjadi penyebab dia berkata hal-hal yang kotor. Maka dihindari. Tidak perlu yang macam-macam lah. Dan juga orang tua termasuk ibu-ibu nggak perlu membiasakan anak menggunakan pakaian yang aneh-aneh lah gitu. Khawatir pas dewasa nanti kebiasaan pakai pakaian yang mahal, giliran udah dewasa nggak ada yang bantu, bingung nanti. Waliyadzubillah tsumma liyadzubillah. Ala kulli hal ikhwan fillah rahimakumullah, cukup barangkali, mohon maaf kalau sedikit agak lama, 1 jam lebih 10 menit kurang lebih, tapi mudah-mudahan apa yang sebarusan kita sampaikan, kita bahas bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa berbuah jadi amal kita untuk memperberat amal timbangan kita kelak pada hari kiamat. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.